Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku ketika memakai KB IUD. Kenapa aku pakai atau memilih KB IUD ini? Satu, menurut aku KB IUD ini merupakan KB yang pas banget buat perempuan tipe kayak aku yang ketika nyium bau makanan kebanyakan aja bisa gendut. Apalagi ketika aku harus memakai KB yang hormonal. Ya, karena faktanya KB IUD yang aku pilih ini adalah bukan KB yang hormonal, jadi nggak mengganggu hormon kita. Tapi kenapa aku bisa gendut seperti ini? Ya karena aku sendiri, karena kalorinya terlalu banyak, jadi bukan karena hormon. Kalau karena hormon, biasanya itu ibu-ibu atau mama-mama muda itu kan gendutnya itu sangat gendut gitu, yang berlebihan seperti itu. Ya, terus yang kedua, ini merupakan KB yang irit, yang paling murah. Ya emang sih pasangnya di awal itu kelihatan banget mahal gitu kan. Aku sendiri pasangnya adalah 800.000 di tahun 2016. Dibandingkan dengan suntik, aku nggak tahu sih harga suntik, kayaknya sih juga nggak sampai 100.000 atau mungkin di bawah 50 kali ya. Terus pil itu per bulan malahan, kayaknya yang non hormonal yang aku tahu pernah baca-baca sekilas itu harganya ratusan ribu juga, sekitar 200 sampai 300.000. Jadi kayaknya ya udah aku pilih IUD aja. Jadi pas untuk tipe atau karakter perempuan kayak aku dan juga pas di kantong aku. Jadi sekali pakai itu berlangsung untuk 5 tahun. Kebetulan aku untuk 5 tahun ya. Sedangkan tipe IUD itu ada yang 5 tahun. Kayaknya sekarang ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun. Gimana sih rasa saat dipasang itu KB IUD di situ? Kalian pasti ngeri ya bayanginnya. Ya ngeri, wajar banget karena aku pun juga ngebayanginnya ngeri. Dan saat masang itu sakit karena aku tegang, teman-teman. Gimana nggak tegang, teman-teman? Itu kan aku masanya itu 40 harian ya setelah melahirkan, jadi mau habis masa nifas. Dan di situ kok kebayangkan di situ kan dijahit, mau dibuka lagi, mau dipasang gitu, ngeri. Jadinya akunya tegang. Akhirnya ya itu tadi, kalau tegang kan jadi kerasa kayak sakit gitu kan. Nah terus kemudian bidannya bilang untuk relax gitu. Jadi habis itu aku relax banget. Ternyata setelah dipasang pokoknya prosesnya itu cepet banget, set udah. Jadi aku, loh kok udah? Nggak sesuai dengan dramanya gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang KB IUD, kalian harus relax banget, nggak sakit teman-teman kalau relax ya. Kesan pertama setelah itu sudah terpasang di rahim kita, kalau aku sendiri sih nggak ngerasain apa-apa, jadi kayak nggak pakai apa-apa sih teman-teman. Nggak sakit juga, nggak nyeri juga, alhamdulillah. Cuman suami kita yang ngerasain. Jadi di awal-awal itu ada rasa nggak nyaman kayak gitu. Ya ada apa ya, nggak nyamannya itu ya juga kayak ada rasa sedikit sakit-sakitnya gitu. Tapi nggak usah khawatir karena itu ada di awal-awal doang. Tapi kalau kerasanya nggak nyamannya terlalu lama, itu bisa berarti benangnya itu terlalu panjang. Jadi kalian harus balik ke bidannya untuk dipotong lagi gitu supaya nggak mengganggu ya teman-teman. Itu awal-awal doang sih, seterusnya nggak apa-apa. Gimana efek IUD setelah kita pakai selama 5 tahun? Kalau aku sendiri tuh efeknya itu di darah menstruasi. Jadi darahnya itu jadi kayak makin banyak gitu loh teman-teman. Makin apa ya, makin deras banget. Apalagi terutama hari ke 2, 3, 4, 5, dan 6 tuh deras banget. Tapi nggak apa-apa, memang itu efeknya kan, gimana pun juga itu ada benda asing di situ. Jadi ketika apa namanya ada peluruan kan, ketika kita haid itu kan ada peluruan gitu ya teman-teman, ada terjadinya gesekan, jadi sehingga mengeluarkan darah. Nah apalagi ketika gesekan itu ditambah dengan ada benda asing di situ, jadi makin banyak lah tuh darahnya. Tapi nggak apa-apa, sejauh ini aku oke-oke saja. Yang terakhir, waktu nyopot. Kebetulan aku baru kemarin nih, baru tadi malam nih nyopot nih teman-teman. Nah rasanya saat mau copot itu drama.
sama kayak ketika mau pasang, cuman yang kali ini aku lebih rileks karena aku tahu kita harus rileks gitu kan. Jadi tetap sih ketika dipanggil nama aku tuh tetap tegang. Jadi ketika mau dilakukan tindakan itu aku ya minta stop dulu, minta jeda waktu dulu sebentar, aku masih deg-degan banget. Terus kemudian aku dikasih waktu untuk merilekskan atau untuk menenangkan diri ini. Jadi aku ditinggal sendirian dulu teman-teman. Gitu, atur nafas, terus elus-elus dada supaya bisa tenang. Nah kemudian setelah tenang datanglah mereka si ini yang menangani itu kan, ada bidan sama asistennya. Ya udah akunya rileksnya tuh kayak gimana sih, ya udah kayak pasrah gitu loh teman-teman, udah pasrah aja, nggak usah mikir aneh-aneh dan nggak usah dengerin suara krek-kreknya itu kan, karena alat itu ada suara krek gitu kan, nggak usah terlalu fokus ke situ karena bakal ngeri. Jadi ya udah lihat-lihat atap, lihat-lihat baca-baca kalender, dan itu prosesnya cepet banget, nggak sakit sama sekali, bener. Jadi ketika ada sih teman yang katanya sakit, mungkin karena tegang ya tadi, atau mungkin karena enggak betah sakit kali ya. Tapi sama sekali sih aku ngerasanya enggak sakit sama sekali, cepet, enggak sampai 5 menit, bener udah langsung selesai. Justru yang bikin lama itu dramanya, deg-degan nih. Jadi langsung bidannya itu bilang, mbak ini lihat, ini udah diambil ya gitu. Dan itu aku pun masih yang bengong ke atas gitu, yang masih nggak fokus. Bidannya kalau manggil-manggil itu udah lama banget. Terus akhirnya aku baru ngeh, oh iya cepet banget itu alatnya. Ya udah kayak huruf T gitu. Setelah dicopot itu, bidannya lihat di situ ada lecet teman-teman. Beliaunya tanya, selama ini apa ngerasain nyeri? Enggak gitu, memang aku nggak ngerasain nyeri. Terus apa keputihan? Enggak juga. Terus flek-flek gitu? Yes. Jadi aku sebelum mens gitu ya, biasanya kalau berhubungan sebelum mens sekitar 1 minggu ke depan, pokoknya mau mendekati mens itu biasanya setelah itu bisa ada flek-flek coklat. Ya, nah itu terus oh ya pantesan, soalnya ini ada lecet gitu, yang lumayan besar lagi. Kok bisa ya nggak nyeri gitu? Ya alhamdulillah gitu kan. Terus kemudian diobatilah sama si bidan, sama aku dikasih obat ini, sama dikasih obat ini. Ini kayaknya semacam antibiotik juga deh, supaya lukanya nggak infeksi gitu kan. Ya, Ambrodamox 500 mg amoxicillin trihydrate. Ya kayak gini teman-teman, jadi ini harus habis. Terus kemudian baru bisa untuk berhubungan badan lagi itu setelah 3 hari. Ya paling nggak 3 hari lah, paling nggak ini habis lah gitu. Oh ya, habis copot itu apakah bisa langsung pakai? Bisa, insya Allah bisa. Jadi kalau misalkan kalian udah habis nih masanya KBIUD tadi 5 tahun, tapi kalian lagi nggak pengen punya anak lagi gitu, kalian mau pasang lagi boleh, tapi ya itu tadi sebisa mungkin, nggak sebisa mungkin sih, tapi memang harus ketika kalian lagi mens. Ya teman-teman, itulah pengalaman aku selama pakai KBIUD. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin barangkali kalian mau pakai atau barangkali kalian mau copot. Tenang aja, nggak sakit teman-teman, insya Allah memang nggak sakit. Pokoknya intinya adalah relax. Thank you very much for watching my video. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan komen, atau kalian mau tanya apapun boleh. Kalau kalian misalkan tanya yang hal-hal lain, pengalaman lain boleh, selagi aku pernah mengalami pengalaman itu akan aku share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku datang, dadah.